Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Mahasiswa penempuh mata kuliah magang 1 yang terpelajar, sebelum kita memulai perkuliahan pada kesempatan kali ini, terlebih dahulu kita buka dengan berdoa agar kegiatan kita berjalan dengan lancar dan apa yang kita pelajari barokah dan bermanfaat. Berdoa disilahkan. Berdoa cukup? Baik. Perkuliahan magang 1 ini hendaknya dilakukan secara lebih konsisten setelah penarikan ya, setelah tanggal 3 Maret. Namun di samping karena jadwalnya Sabtu dan di hari Sabtu itu kami dari kampus ditugaskan untuk mengajar secara luring di Gunung Kidul, sehingga beberapa waktu kita terkendala, tidak bisa menemani secara langsung teman-teman, meskipun sebetulnya kami memastikan ya tugas sudah dilaksanakan dengan baik. Namun ternyata setelah kami ada waktu lebih luang, kemudian kami cek di email, ternyata baru ada 4 mahasiswa yang mengumpulkan. Nah, hal ini sebetulnya sangat disayangkan ya. Kami berharap meskipun kami lama tidak merespon, tidak memberikan pengingat dan lain sebagainya karena sangat urgentnya tugas dari kampus tersebut, harapannya perkuliahan ini tetap berjalan, yaitu dengan mengumpulkan tugas-tugasnya. Sehingga mohon dengan sangat ke depannya, meskipun kami tidak bisa secara langsung memberikan masukan, tidak secara intens mengingatkan, harapannya teman-teman yang lain juga bisa lebih giat lagi dalam mempersiapkan perkuliahan. Bukan berarti mengesampingkan mata kuliah magang 1 ini. Karena saya ingatkan kembali, semua aktivitas yang teman-teman lakukan di magang 1 ini dinilai. Dan penilaian di magang 1 ini, kalau tidak lulus, teman-teman tidak bisa mengambil magang 2. Itu artinya kalau teman-teman mengesampingkan, nilainya terkesampingkan juga. Jika tidak lulus di magang 1 ini, maka teman-teman juga tidak bisa lanjut ke magang 2. Maka kami harap jangan mengesampingkan mata kuliah ini dibanding mata kuliah lain. Karena ya sama pentingnya, seperti itu. Nah, kalau dilihat dari 12 mahasiswa hanya 4 kan berarti seolah-olah mengesampingkan ya. Meskipun sebetulnya tugasnya disuruh tanggal 10 dikumpulkan, namun tidak dikumpulkan dengan baik. Ya, jujur kami kecewa terhadap apa yang telah dilakukan teman-teman. Semoga ke depannya bisa lebih baik dan tidak mengecewakan lagi. Oke, kami akan lanjutkan. Beberapa sudah kami koreksi, namun hasil koreksinya masih kurang sesuai, sehingga saya akan terlebih dahulu menjelaskan bagaimana menuliskan laporan sesuai dengan pedoman PBS. Jadi, langkah selanjutnya adalah pastikan teman-teman sudah mendownload pedoman pengenalan budaya sekolah, kemudian cermati dengan baik isinya dan diimplementasikan di laporan yang teman-teman buat. Yang pertama adalah tata tulis. Di sini semua sudah ada contohnya. Contoh yang pertama akan kita carikan seperti apa cover-nya dan isinya apa saja. Contoh cover di pedoman nanti teman-teman dapat dilihat di halaman, sebentar kita carikan dulu.
Nah, ada di halaman lembar ke-29. Jadi, covernya dibuat sama seperti ini. Laporan pengenalan budaya sekolah di SD mana, misalkan. Maka ditulis persis seperti itu. Laporan pengenalan budaya sekolah di SD mana, kemudian nama siswa dalam nama mahasiswa, kemudian dilanjutkan dengan NIM, program studi, tahun itu tidak perlu dikurung. Nah, kita contohkan milik teman kita salah satu, dan nanti tolong teman-teman dicontohkan. Ini contoh milik Emma ya. Seperti yang tadi, tata tulisnya kan pengenalan budaya sekolah dan magang 1 itu sama. Ditulis salah satunya saja langsung. Pengenalan budaya sekolah, laporan pengenalan budaya sekolah ditaruh, dikasih penjelasan di mana. Dilihat contoh di buku pedoman. Kemudian tadi sudah diberitahu ya, namanya sudah sesuai, NIM-nya sudah sesuai, tahunnya tidak perlu dikurung langsung 2021. Kemudian lembar pengesahan. Lembar pengesahan juga pastikan sama seperti yang ada di buku pedoman. Mari kita cek seperti apa contohnya. Nah, laporan pengenalan, nama sekolah, nama pelaksana kegiatan, dosen pembimbing, jangka waktu. Kemudian ada 6 tanda tangan mahasiswa, dosen pembimbing, koordinator, dan kepala sekolah. Mari kita cek contoh milik Emma tadi, apakah sudah seperti itu? Bukan nama pelaksanaan, tetapi nama pelaksana ya. Nama pelaksana kegiatan, bukan nama pelaksanaan kegiatan. Nama pelaksana kegiatan itu ya mahasiswa. Identitas sekolah, nama sekolahnya apa, alamatnya mana, nama kepala sekolahnya siapa. Nama pelaksana ya mahasiswanya, berarti ini Mbak Emma. Kemudian dosen pembimbingnya saya, NIY, dan jangka waktu pelaksanaan. Jadi ini tolong nanti diperbaiki, nama pelaksananya adalah mahasiswa. Oke, kemudian ini kalau di atas NIDN, ya nanti cukup satu saja NIDN-nya, NIP-nya dihapus. Jadi kalau sudah menggunakan NIY ya cukup NIY, kemudian kalau sudah menggunakan NIDN cukup NIDN, kalau menggunakan NIP ya cukup NIP. Oke, kemudian kita lanjutkan ke pedomannya. Apa yang harus ada di laporan? Tadi ada halaman judul ya, sudah kita contohkan. Halaman pengesahan, pastikan sesuai dengan contoh. Kemudian dilanjutkan dengan kata pengantar dan daftar isi. Kemudian daftar lampiran, pendahuluan yang berisi latar belakang dan tujuan. Nah, nanti pastikan apa yang ada di laporan itu sesuai dengan struktur yang harus ada di pedoman ini. Biar semua konsisten dan sinkron. Oke, kita cek lagi bagaimana contohnya yang dibuat oleh Mbak Emma dan masukan dari saya yang diberikan ke laporannya Mbak Emma, mohon nanti diimplementasikan ke tempat-tempat yang lain. Oke, kemudian ini tadi yang lebih salah ya, yang masih kurang sesuai ya. Ini tidak perlu dikurung ya, langsung saja. Meskipun di contohnya itu kan dalam kurungnya itu lebih kepada memberitahu itu adalah tempat untuk kolom nama itu.
Seperti yang tahun tadi kan memberitahu tempat untuk kolom tahun. Kemudian ini Bu Rosida, gelarnya sudah doktor. Terus nanti cukup NIDE-nya, maka yang dipakai yang di belakang, begitu juga Pak Dekan. Nanti cukup NIDE-nya, maka NIE-nya dihapus. Kemudian setelah itu betul tadi kata pengantar. Nah, ini beberapa hal yang perlu diperhatikan. Pastikan karena ini adalah karya ilmiah, maka semua penggunaan tata tulis juga berbasis ilmiah dan menggunakan kata-kata baku. Beberapa hal yang harus diperhatikan adalah paragraf tidak bisa berdiri hanya dengan satu kalimat. Jadi nanti pastikan saat membuat paragraf itu tidak ada yang satu kalimat. Kemudian nama-nama sekolah seperti ini kan tidak harus balok semua. Yang harus balok itu di bagian depan. Ya di semua diperbaiki. Jadi huruf A-nya saja yang besar. Kemudian dalam menulis karya ilmiah, hindari penggunaan kata hubung di awal paragraf seperti dalam, dari, pada, dan lain sebagainya. Maka langsung saja kami menyadari sepenuhnya bahwa penyusunan laporan ini misalkan tidak lepas dari dukungan dan semangat. Kata hubung dalam di depan dihindari. Kemudian Pak Rektor itu gelarnya sudah Prof ya, maka diperbaiki. Kemudian selesai kalimat pastikan menggunakan tanda baca titik. Ini juga koordinator magangnya sudah doktor. Maka pastikan gelarnya juga sudah sesuai. Akhir kalimat semua juga menggunakan tanda titik. Begitu juga kalimat lain semuanya nanti mohon diperbaiki. Ini nanti tolong diberi titik semua ya, ini belum diberi titik. Oke, setelah kata pengantar, tadi ada daftar isi, pastikan daftar isinya juga sesuai. Nah, yang namanya daftar isi itu spasinya cukup 1. Jadi seluruh daftar isi nanti dibuat spasi 1. Begitu juga daftar lampiran, daftar tabel itu spasi 1. Ini juga nanti diberi halaman, lampiran dan diberi keterangan lampiran 1, lampiran 2, lampiran 3, dan seterusnya ada di halaman berapa nanti dilengkapi. Kemudian ini kemarin belum rapi ya, jadi yang namanya paragraf itu kan menjorok. Ini tadi kemarin belum menjorok, maka setiap paragraf menjorok dan kemudian urut ini di belakang numberingnya, di belakang A-nya. Begitu juga apa yang harus ada di latar belakang adalah penjelasan mengapa kita harus melakukan magang 1 dan apa yang dibahas di magang 1, bagaimana arti penting kegiatan magang 1. Nanti dijelaskan, di sini disampaikan nanti secara lebih detail apa yang dilakukan dan seberapa penting PBS bagi kesiapan guru sekolah dasar. Kemudian isinya seperti yang tadi ada di pedoman. Tujuannya yaitu melakukan pengamatan karakteristik sampai kepada kebiasaan positif, namun perlu dipastikan setiap kalimat ditutup dengan tanda baca titik. Terus penggunaan bahasa asing semua ditulis dengan cetak miring. Tulisannya bukan briefing. Nanti dipastikan tulisannya ya. Cetak miring. Kemudian hasil observasi
pastikan seperti yang ada di sistematika, isinya adalah profil sekolah yang berisi dengan struktur organisasi, strategi pengembangan, sistem evaluasi, dan sistem reward. Nah, saat membahas tentang profil sekolah, tidak perlu menyampaikan seperti ini karena ini berupa laporan, maka dinarasikan saja. Misalkan profil sekolah, tempat sekolah yang digunakan magang misalkan, atau nama sekolah yang dilaksanakan untuk kegiatan magang adalah yang digunakan dalam kegiatan pengenalan budaya sekolah ini bernama misalkan SD 2 Air Gegas. Sekolah ini beralamatkan, dinarasikan. Di kepala sekolah ini dikepalai oleh siapa, kemudian memiliki akreditasi apa, statusnya apa, tetapi dinarasikan, tidak dibuat tabel seperti ini. Kemudian nanti visi dari sekolah ASD 2 Air Gegas adalah ini disampaikan dan tidak perlu balok semua. Kemudian misinya juga nanti dinarasikan, dijadikan paragraf biar lebih cantik dan rapi. Kemudian nanti berarti struktur sekolah kan masuk ke dalam subjudul. Maka subjudul itu perlu diberi keterangan. Kalau kayak gini kan lucu ya, tidak ada perbedaan. Nah, nanti ini kan dinarasikan, jadi jelas. Kemudian ini kata hubung, maka hindari penggunaan kata hubung. Langsung saja, struktur organisasi dan tata kerja di SD Air Gegas nanti dijelaskan. Lah yang namanya struktur organisasi biasanya kan ada bagan strukturnya, maka dilampirkan susunan struktur yang bagan itu dilampirkan fotonya, gambarnya. Misalkan di atas ada kepala sekolah, kemudian turun kepala sekolahnya siapa, tata usahanya siapa, biasanya pasti di sekolah, setiap sekolah ada. Nah, kemudian seperti ini juga pastikan dirata justifi kanan kiri biar rapi. Kemudian yang namanya paragraf juga perlu menjorok. Tidak boleh menggunakan kata hubung pada di awal paragraf. Langsung saja. Strategi pengembangan sekolah di SD Air Gegas disampaikan hasilnya. Itu juga di bawahnya ya. Dirapikan, kemudian kata hubungnya dihindari, penggunaan bahasa asingnya diperbaiki, dan pastikan kalau dibaca enak. Misalkan ada sosialisasi peraturan tata tertib, di bawahnya dikasih tanda bukti, fotonya seperti apa. Ada sarana dan prasarana, bawahnya dikasih bukti seperti apa fotonya. Berikut merupakan foto atau dokumentasi sarana dan prasarananya. Jadi tidak hanya berupa narasi, buktikan dengan foto-foto yang ada hasil dari observasi. Nanti semua tolong diperbaiki, pastikan rapi. Kemudian ini menjorok tata tulisnya, semua dilengkapi dengan data di naskah. Jadi bawahnya dikasih gambar meskipun di belakang sudah ada lampirannya, namun di atas juga perlu didukung. Boleh fotonya mengambil dari yang ada di sini, tetapi untuk mendukung penjelasan di atas, boleh di bawahnya dituliskan. Contoh berikut gambar seperti yang dijelaskan. Nah, dari penjelasan yang sudah saya berikan ke Mbak Emma, tolong diimplementasikan di semuanya, baik yang mengumpulkan atau belum mengumpulkan. Nanti hasil revisinya
saya buatkan kolom di Sipedar, silahkan dikirim lagi ya. Kalau bisa dikirim maksimal hari Rabu, biar kita hari Kamis yang kita rencananya 1:30 mau kuliah, kita rencanakan semoga saya tidak ada halangan, semoga saya tidak ada rapat mendadak, agar bisa membersamai teman-teman besok di hari Kamis. Kemudian mohon disiapkan 2 dari teman kita membuat PowerPoint untuk presentasi hasil dari kegiatan magang. Jadi nanti dipresentasikan hasil dari magangnya. Atau saking terpaksanya nanti bisa presentasi menggunakan hasil revisi ini. Nah, karena ini yang sudah saya kasih masukan Emma, maka nanti harapannya di hari Kamis Emma dulu ya yang presentasi, sama mungkin satu lagi, sebentar saya cek lagi siapa yang sudah mengumpulkan. Tadi sepertinya Mbak Niken ya. Jadi tolong Emma dan Niken besok hari Kamis 1:30 dipersiapkan untuk presentasi. Sekian dari saya. Seperti yang tadi saya sampaikan, semoga kita diberi kesempatan untuk bisa bertemu hari Kamis pukul 1:30. Saya akan selalu berusaha yang terbaik untuk kalian meskipun saking banyaknya acara, saking banyaknya tugas dari kampus, dan tambahan tugas jabatan lainnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.